Halo semua, kembali lagi bersama gue Raffi Tohumam. Dan hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi gue, karena hari ini kita akan beli mobil pengganti Silva. Gak biasanya kita opening di kamar, biasanya kita opening di luar. Tapi sebelum kita berangkat, gue pengen cerita beberapa hal ke kalian. Oke, coba kita taruh sini. Sepertinya udah pas. Oke, jadi kita coba cerita sedikit ya. Setelah kejadian Silva di bulan Maret itu kemarin, yang bener-bener terjadi sebuah miracle di hidup gue. Dari kecelakaan yang sungguh hebat itu, akhirnya gue bisa selamat dan gue bisa recover secara fisik. Kalau mental sih gue nggak berani bilang udah recover, tapi setidaknya gue sudah bisa kembali ke kehidupan gue yang standar gitu, yang biasanya. Dan sepertinya gue walaupun awal-awalnya mencoba untuk pakai kendaraan umum seperti LRT, seperti apa, in the end gue akan butuh mobil juga. Karena waktu itu Silva itu kecelakaan itu nggak pakai asuransi ya, jadi langsung di scrap dengan harga seadanya. Dan pada akhirnya gue berpikir sepertinya memang gue butuh mobil, karena mobil yang di rumah itu sebenarnya originally punya orang tua dan punya kakak. Jadi kalau misalkan kita pakai, gue pakai gitu ya, maka mereka di rumah itu nggak punya pegangan. Dan alhamdulillah mungkin selama gue pakai Silva itu gue punya endorsan segala macam, itu ada beberapa yang gue kumpulin. Walaupun tidak seharga mobil, tapi ya cukup banyak ya. Adalah sekian gitu ada, dan pada akhirnya ibu gue bilang untuk Bunda akan menambahkan kamu sekian. Di situ gue jadi ngerasa alhamdulillah, terima kasih banget ke orang tua. Walaupun sebenarnya ini dibeli dari hasil tabungan gue selama endorse yang lumayan ya, ini nguras banyak banget, tapi juga tidak luput dari bantuan orang tua. Karena kalau misalkan gue cuma pakai duit gue sendiri, mungkin ya mobil-mobil yang kebeli adalah mobil-mobil yang cukup tua gitu ya, misalkan BMW E36 segala macam. Calon-calonnya tuh banyak banget, ada Mercedes-Benz, ada Kia Rio, ada Honda, ada Ford, ada apa, banyak sekali. Itu gue senang sebenarnya, senang yang lain kayak misalkan Mercedes W204, C200 facelift, itu gue senang banget. Tapi ngelihat kondisinya yang cukup bagus dan kilometer rendah tuh biasanya sangat-sangat mahal sekali harganya, jadi out of budget. Dan itu Mercedes-Benz ya, mungkin sudah out of budget, kita juga harus menyediakan uang untuk perbaikan, untuk pajak dan segala macamnya. Terus yang kedua, waktu itu kalau kalian lihat di Kia Rio itu di Instagram tuh banyak banget, sampai gue cari ya, ada orang parkir di Lebak Bulus, gue datengin gitu, gue pasang kayak semacam kertas untuk ngasih tahu kalau gue interest ke mobilnya. Setelah gue research ya, Kia Rio yang gue mau itu adalah Kia Rio YB Improvement. Jadi bukan tahun 2017, tahun 2018, tapi tahunnya 2019-2020. Kenapa improvement? Karena beda di velg, beda di AC digital, beda di transmisinya jadi 6 speed, dan juga beda, pokoknya trim-trimnya yang awalnya itu low spec menjadi high spec. Nah, itu kalau di pasaran sangat-sangat langka dan susah sekali carinya, dan bahkan kalau nggak salah ada yang jual tuh pasti di atas 200 jutaan semua. Itu out of my budget ya, gue tidak mau nanti-nanti, karena sebenarnya gue juga sangat butuh mobil. Jadi akhirnya karena kita menyesuaikan budget dan segala macam, akhirnya kita masuk ke satu konklusi, mobil seharga sekian ya. Waktu itu akhirnya mengerucut ke dua pilihan aja. Yang pertama adalah Jazz dengan tipe body GE, dan yang kedua adalah mobil yang akan gue beli ini. Kenapa akhirnya gue jadi beli mobil yang kedua ini? Karena setelah mencoba, punya teman, setelah ngeliat-liat, kayaknya ini adalah salah satu mobil yang perfect untuk gue gunakan sehari-hari. Cukup fun juga, cukup ekonomikal juga ya. Jadi tidak terlalu mahal banget untuk running cost-nya, pajaknya, segala macem gitu ya. Dan irit itu pastinya ya. Dan modifikasinya pun juga kayaknya walaupun tidak sebanyak Jazz atau mobil-mobil yang lain, tapi ini cukup oke lah ya. Dan yang terakhir pasti harganya pas dan mobilnya sangat-sangat enak untuk dipakai. Karena waktu itu gue nyobain. Langsung aja hari ini kita akan ngambil mobil tersebut. Kita menuju OTW menggunakan Hershey. Jadi kalau kalian tahu ini ya, Hershey ini tuh sebenarnya pakai knalpot Valvetronic ya. Jadi kalau kita nyalain, nah itu dia ada satu remote lagi yang bisa kita nyalain. Mana nih? Nah ini dia remote-nya. Jadi ada on, ada off. Dan kalau kita misalkan mau dengerin suara cold start-nya ya, kita kontak on dulu, terus kita nyalain nih. Baru mobil bisa nyalain dan akan cold start. Nah, coba kita dengerin ya.
Oke, jadi gue udah janjian sama orangnya untuk ketemuan di Pulau Mas. Kemarin tuh gue udah sempet DP, abis itu gue udah transfer sekali, dan sekarang adalah waktunya pelunasan. Jadi sekarang gue pengen langsung on the way ke daerah Pulau Mas untuk ketemu orangnya dan sekalian ngambil mobilnya. Waduh, ini excited banget. Nanti gue akan ajak juga nyokap gue di sini dan 2 teman gue di belakang. Oke, langsung aja kita akan OTW ke Pulau Mas. Oke, jadi sekarang kita sudah sampai di All Fresh Pulau Mas. Nah, di situ juga ada Starbucks Pulau Mas tuh yang bentuknya tuh Jepang banget ya, keren banget. Dan sekarang kita lagi nunggu orangnya untuk sampai ke tempat ini. Katanya sih dia lagi isi bensin biar nanti perjalanan kita pulang ke rumah itu nggak ada masalah yang berarti gitu ya. Dan sekarang itu sebenarnya gue lagi excited banget, lagi deg-degan ya. Ini gue sama Farel, sama Satrio, terus di sini tadi ada nyokap gue, cuma nyokap gue lagi cari buah di All Fresh. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu, bukan salah satu, tapi pembelian terbesar di hidup gue. Jadi gue itu sangat excited banget. Gue takut sebenarnya. Jadi kalau nggak salah kita ngelihat jauh itu udah ada. Jadi kemungkinan itu yang akan kita beli. Coba ya, kita jemput nyokap gue dulu nih di All Fresh, dia habis belanja. Oke. Wah, lumayan belanjanya ya. Kita wih, belanja apa aja nih? Oh, bobo. Udah kelihatan nih dari sini nih, moncongnya nih. Dia ada notifikasi. Oke, di mobil diisi dengan Pertamax Turbo dan nitrogen sudah diisi. Sumpah. Wih, ini dia. Kita parkirkan dulu. Cakep nggak? Kondisinya. Videonya gue stop di sini dulu karena gue pengen masuk untuk melunasi, terus ada beberapa perjanjian. Dan akhirnya sah, alhamdulillah proses pembayaran itu berjalan dengan lancar walaupun awalnya gue sangat deg-degan banget. Dan kepemilikan mobil sudah berganti dengan tanda BPKB ini sudah diserahkan. Jadi nanti kita akan langsung lanjut untuk ngobrol di depan mobil. Instagram. Kalau TikTok kan nggak terlalu banyak ya. Lebih banyak di 2 itu bukan? Iya, YouTube aku bikin juga tapi lebih ke portofolio karena YouTube itu susah naiknya. Oh gitu ya? Usahanya banyak, susah tapi kita, ya kan, karena YouTube landscape harus ngedit. Kalau TikTok itu lebih instan. Oh, maksudnya usaha untuk iya, kontennya ready gitu ya? Iya, tapi untuk hasilnya susah. Jadi aku lebih milih yang hasilnya lebih gede. Ya ini jadi cerita lanjutan. Mobil itu dinamain sama dia. Sama, saya juga. Ini apa? Yang bergerak Beatrice. Ini apa Om, kalau boleh tahu Om? Beatrice. Ya udah nanti. Oh, nama cewek mobil. Ini ya, belum kebuka sama sekali. Oh iya, yang warna silver ya? Silver Dove. Silver Dove. Ini emang dapat di pembeliannya ya? Dapat pembelian. Pembeliannya ya? Oh, actually enggak. Om bilang dapatnya kan begini. Iya. Ini jelek amat nih mobil kombinasi warnanya. Si kepala cabangnya turun tangan, ya udah kita kasihin yang warna hitam, Pak. Warna hitam. Yang hitam tapi bagus sih. Lebih kontras, Bu. Ya, periksa dulu. Udah tadi pagi udah diperiksa ulang sih sama supir. Kalau ada apa-apa juga bisa kontak Om. Oke teman-teman semua, jadi di belakangku adalah mobil baru gue. Ini adalah VW Polo 1.2 TSI tipe GT tahun 2017. Ini sorry banget ya, ini keringetan karena ya Jakarta lah ya, udah mulai panas jam segini, udah hampir jam 12.50 ya. Dan gue juga harus buru-buru karena sebentar lagi akan sholat Jumat. Tapi kita lihat dulu nih, ini kondisi mobilnya bagus banget. Nanti kita lihat ke dalam ya, kondisi mobilnya ya, walaupun sebenarnya tidak sempurna, namanya juga mobil tahun 2017. Tapi untuk mobil 2017 seperti ini, itu cakep banget. Warnanya putih ya, karena kalau kata orang, VW itu wajib putih. Enggak. Kebalik. Atasnya. Nah, angkat. Nah. Beli VW ya. Keren ya. Wih. Segitu. Mantap. Karena kita sekarang udah mau sholat Jumat ya kan. Kita coba buka dulu. Dan VW Polo ini itu tuh kita kembali ke masa zaman dulu ya. Gua kalau pakai Silva, pakai R3, pakai Hershey itu udah ada keyless. Di VW Polo ini bener-bener belum. Jadi masih pakai kunci. Oke, kita masuk. Nih, udah pada di dalam. Panas banget ya? Panas. Oke, kalau gitu kita nyalain aja sekarang. Volkswagen. PW. Kita masukkan auto. Biar AC-nya akhirnya. Nih, lihat tuh interiornya. Emang interiornya tuh banyak orang yang bilang biasa aja. Ya emang biasa aja, tapi ini kualitasnya pun ini plastik semua. Tapi ini plastiknya build quality bagus banget tuh. Jadi meskipun ini tuh istilahnya adalah mobil India, tapi tidak terasa India. Bener nggak? Ya,
Yain aja, tirnya juga tuh flat bottom. AC-nya juga sudah auto climate, jadi bagus. Terus ini adalah sistem infotainmentnya. Infotainmentnya ini masih original ya. Ini seingat saya yang belum ada Apple CarPlay-nya. Oke, kita nanti coba untuk Bluetooth. Nah, ini bensinnya setengah, sudah diisi Pertamax Turbo. Jadi untuk VW kita memang harus memperhatikan bensinnya bener-bener ya. VW Polo ini tuh harus bener-bener di atas 95. Oke, kayaknya kita sambil jalan aja soalnya mau ngejar sholat Jumat juga. Oke, sip. Oke, jadi ini pertama kalinya kita masuk ke D. Oh, udah LED lumayan. LED. Ini pertama kalinya kita masuk ke D ya. Terus mobilnya jalan. Jadi mobil ini tuh mesinnya sebenarnya kecil, 1200, cuma dia ada turbo ya. Jadi tenaganya sekitar 105 horsepower dan torsi 175 Nm. Tapi yang menarik adalah transmisinya, karena transmisinya itu 7 speed. Jadi 7 speed dual clutch. Jadi kalau kita ganti knalpot tuh ada empert gitu kan. Kita tarik kali ya. Standar loh ini. Standar. Tapi oke lah. Ya emang oke, belum remade. Tapi kenceng coy. Kenceng makanya. Jambak. Jadi pas turbonya ngebus tuh gitu. Iya. Ya, dia lagi karena kita kan mau nyetir mobil tuh kan irit-iritan ya. Ya. Oke, udah bisa? Udah kan? Ya, audionya sewajarnya lah ya. Nggak gimana-gimana banget. Bisa. Sekarang kita pause dulu untuk perjalanan ke rumah, dan teman gue Satrio pengen juga nyobain mobil ini. Jadi mau Azim, ini konten. Lihat. Ini DSG. DSG. Artinya apa? Artinya di Kacau. Wah, oke, jadi sekarang kita sudah berada di tempat yang berbeda. Ini bahkan gue udah ganti baju dan gue udah seharian nyobain si Polo ini. Nah, tuh masih ada teman-teman gue, si Elos dan si Noval ya. Ganti sekarang ya sama Noval. Noval Haikal. Absen dulu. Hadir. Tuh mobilnya tuh yang itu tuh. Gokil. Mobilnya Sweet Stream. Jadi stream warna ungu ya. Nanti kita bakal coba review. Biru, jangan ngomong ungu, kesenangan orang ntar. Emang ungu apa biru, Bang? Biru aja, nggak ada dananya. Oh. Nanti kan ada. Coba kita deketin dulu ya. Nanti ungunya jadi Odyssey RB1. Oh iya, biru keunguan lah, boleh lah ya. Jadi gue udah nyobain mobil ini tuh beberapa jam gitu ya. Dan gue harus katakan mobil ini adalah mobil yang sangat-sangat enak untuk kelas hatchback kecil. Nah, tapi harus digarisbawahi, enaknya mobil ini tuh beda dengan Mazda ya. Kalau kalian lihat desainnya itu ya, dari samping sebenarnya tuh mobilnya biasa aja ya. Kayak mobilnya tuh mobil ya, kalau nyokap gue bilang tuh mirip banget sama Agya malah. Jadi emang kelihatannya tuh bukan mobil yang fancy banget, bukan mobil yang mahal banget, tapi secara desain dia itu sangat timeless, sangat dibilang jadul juga enggak, tapi ya sangat mencerminkan Volkswagen gitu ya. Dan di situ justru yang malah gue suka banget. Kalau kita lihat ke dalam interior ya, mungkin kan tadi siang kita udah jelasin beberapa ya. Ini kuncinya itu ya. Polo ini kalau kita lihat ke dalam sebenarnya desain itu ya sangat-sangat simple. Tuh, jadi bukan desain yang wah mewah banget juga enggak. Di bahan-bahannya tuh masih plastik-plastik kayak gini ya. Tapi meskipun plastik, meskipun ini tuh mobil CB India, tapi mobil ini tuh bagus banget build quality-nya ya. Kuncinya pun juga masih pakai key fob ya, belum keyless ya. Jadi kita colok ke sini. Nah, kalau mobil Eropa tuh di bagian kanan sini ya. Jadi kalau misalkan kita masukin ke sini, itu lampu kota, ini adalah low beam, high beamnya yang masih di sini ya. Seperti itu. Terus kalau misalkan tarik itu fog lamp, dan yang kalau tarik 2 kali itu adalah rear fog lamp. Coba kita lihat. Nih. Jadi rear fog lamp tuh yang kayak gini nih. Ini beda nih. Waduh, ada E36 drift. Jadi kalau di kondisi-kondisi hujan tuh ya, ini pakai rear fog lamp ya. Fog lamp depannya juga ada, tapi ini masih semua halogen ya. Jadi buat lu ya.
Ini cukup ramai ya, di bagian depan tuh ada lumayan, ada beberapa mobil kayak WRX XTi, A45 MG. Di sini ada M46, ada Fortuner, ada GR86. Terus ada mobil gue tuh yang putih. Nggak apa-apa lah, standar-standar begini. Yang penting kan kita nongkrongnya. Tinggal kita starter coba. Masih halus banget ya. Nih, tuh kita, ini sorry banget nih kita bikin video malam-malam, tapi karena memang waktu yang tersedia tuh bener-bener baru malam ini doang. Tuh, glove box-nya lumayan ini. Di belakang ini juga ada AC nih. Jadi kalau misalkan kalian punya teman gitu ya mereka nggak akan ikut kepanasan. Terus nih, ini sebenarnya sangat-sangat simpel ya, bahkan kecil banget tuh. Ini touchscreen tapi kecil banget. Sebenarnya kalau misalkan kita mau upgrade yang versi Apple CarPlay itu bisa, tapi originalnya itu belasan juta seingat gua. Ada yang Cina di sekitar 5 juta, tapi gua nggak tahu kualitas suaranya seperti apa. Mungkin sementara waktu gua akan stick dengan yang seperti ini gitu ya. Di sini ada stability control. Wah, ini mobil drifting tadi tuh. Di sini ada hazard dan segala macamnya. Wah. Wah, cakep itu. Ini adalah transmisinya, ada PRND, D-nya itu ada Tiptronic plus minus, terus ada bagian S-nya. Nah, mungkin kita akan coba lihat ya mesinnya ya. Kita coba lihat mesinnya, si Polo ini. Jadi mesinnya itu sebenarnya mesin yang cukup tua ya. SOHC 8 valve 1200 cc dengan adanya turbo, tapi dia udah full injection atau sudah direct injection ya, dengan sistem TSI-nya itu. Tenaganya 105 horsepower, 175 Nm. Untuk mobil sekecil ini, 175 Nm tuh cukup gede ya. Nah, mesin ini tuh dihubungin ke transmisi 7 speed DSG. Jadi walaupun sebenarnya kalau kita lihat 1200 cc doang, tapi mobil ini sebenarnya kenceng banget untuk ukuran 1200 cc. Karena dia sudah pakai turbo, tenaga dan torsi sebesar itu, dan dia pakai 7 speed DSG. Jadi untuk perpindahannya itu cepat banget. Coba kalian lihat klip di sini. Bannya udah habis nih kalau grip. Allah, enak banget. Jadi mungkin ini bukan jadi review yang lengkap gitu ya, karena mungkin nanti kita akan review lengkap di Reels atau di TikTok atau mungkin YouTube juga bisa. Tapi untuk saat ini adalah mobil baru gue. Ini sebenarnya adalah salah satu accomplishment ya. Gue tuh berharap mobil ini tuh nantinya akan menjadi teman gue ya, istilahnya ini adalah mobil penerus Silva. Semoga gue lebih wise lagi dan lebih berhati-hati dalam memegang mobil ini. Paling itu aja, Rel, gue pengen ngomong terima kasih atas jasa inspektor mobil Hang Bejat. ya. Jadi kita udah lihat banyak banget mobil dan akhirnya kita jodohnya sama mobil yang ini. Jadi gue pengen berterima kasih. Ya udah, jangan dirusakin lagi ya. Oh iya, jangan dong, jangan dirusakin. Dan kita harus merawat mobil ini sebaik-baiknya. Semoga ini jadi cerita ya yang jauh lebih bagus. Semoga membawa rezeki juga pada gue, amin, amin dong. Amin, amin. Semoga cerita-cerita baik lah di sini semuanya sampai nanti ya, sampai kapanpun itu. Ya. Fast second. Iya. Ngomong apa sih? Nggak jelas emang orang nggak jelas. Kira-kira kita mau apa nih? Velg dulu dong. Velg dulu. Velg sama ban dong. Terus CPR-in ya nggak? Ya, udah ganti velg dan ban. Baru embret-embret. Baru CPR-in, baru embret-embret. Embret-embret. Jadi sebenarnya alasan beli ini adalah embret-embret. Apa itu embret-embret? Nantikan di episode selanjutnya. Intinya Toto orangnya sugestian, ya nggak? Iya. Wah, kalau saya sih merasakan Kartel ori rembes aja takut banget dia. Ya iya dong. Itu ada rembes katanya, tapi nggak apa-apa lah, nanti dibenerin ya. Namanya mobil bekas, itu pasti nggak ada yang sempurna. Seperti kita mencari wanita, tidak ada yang sempurna. Iya. Oke. Manusia nggak ada yang sempurna. Oke, ini durasi sudah mulai kelamaan. Itu aja dulu buat perkenalan mobil baru ini. Alhamdulillah. Semoga tolong doainnya, gue juga pengen doa dari kalian. Semoga mobil ini tuh positif-positif semua. Semoga apapun itu modifannya lancar, rezeki lancar, apalah. Amin. Amin. Kabul. Ya, jadi Mobil itu aja bakal dulu. aman. Insya Allah Fast aman. second, safety first. Ya, betul. Ngomong apa sih anjing? Safety first. Polo. Polo. Oh iya, itu Polo ya. Polo. Oke, itu aja dulu guys. Terima kasih. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram di @rafitohumam, @novalhaikal, @switchstream, @farelagi, @cielos. Ya, Semuanya aja lu semuanya sebutin. ya. Ya, jangan lupa follow TikTok gue di @rafitohumam karena mungkin mobilnya akan banyak di Instagram dan di TikTok. Oke, kita seruput dulu kopinya. Anjay. Terima kasih guys. Dadah. Kerabat, kerudung rapat padat. Wih, makan apa nih bos? Makan bami. Bami apa ini?
Ini bakmi Pim. Bukan bakmi Jam. Pak, udah tutup. Oh, udah tutup ya. Jam segini bakmi Jam udah nggak ada. Kalau ini ngapain nih? Udah bangkrut. Kalau ini ngerokok aja. Bangkrut keluar duit esensi. Wih. Kita mah Starlingan aja. Starling. Tuh. Pemandangannya tuh, truk. Wih. Tukang mie ayam. Enjoy.